podcast kita Bicara. Nah, pada episode kali ini kita mengundang bintang tamu kita yang luar biasa dan menginspirasi kita semua nantinya. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu adaptasi dengan lingkungan baru dari Medan ke Bali, Singaraja. Nah, perkenalkan kakak kita ini namanya Pince. Untuk lebih lanjutnya, kakak boleh perkenalkan diri sendiri. Terima kasih ya Kak Ininta sudah mengundang saya ke sini. Nama saya Pince Florencia. Di sini saya diundang untuk membahas dan mengobrol bagaimana sih cara beradaptasi dari Medan hingga sampai ke Bali ini. Ngomong-ngomong nih, kabar Kak Ininta gimana? Nah, kabar aku baik. Kalau kakak sendiri baik juga kan? Iya sama Kak, sama-sama baik. Terima kasih mau sudah berbagi dengan teman-teman bicara ya kak. Iya, terima kasih. Nah, untuk kita akan membahas tentang bagaimana cara kakak mampu beradaptasi dari Medan ke Bali, karena kita berdua ini sama-sama anak Medan guys. Jadi kita sama-sama merantau. Jadi Kak Pince bersedia diundang ke podcast kita untuk saling berbagi. Nah, kakak mau berceritakan? Terima kasih ya Kak. Saya merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk saya berbagi pengalaman saya, bagaimana sih perasaan saya sampai di Bali ini. Baik sekali kakak ini mau bercerita dengan teman bicara. Jadi kami mengundang teman-teman bicara untuk memperhatikan video kami mengenai tips yang akan dilakukan oleh Kak Pince agar beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, kalau boleh tahu tips apa sih yang kakak lakukan beradaptasi dengan lingkungan baru di sini? Awalnya saya merasa excited sebelumnya, tetapi saya sedikit takut juga ya Kak, karena saya baru awal kesini gitu, jadi saya masih merasa takut. Jadi kalau bisa kita tarik kakak ini antusias tapi pasti sedikit ada rasa takutnya. Iya Kak, jadi saya belum bisa terbiasa ya dengan lingkungan baru. Biasanya saya di Medan, sekarang saya berubah menjadi tempat tinggal saya di Bali gitu Kak. Jadi saya belum masih merasa takut ya tentunya. Iya, paham sekali Kak. Iya. Sama seperti aku pertama sampai di sini juga gitu Kak. Pasti perasaan takut ada, perasaan khawatir, mampu gak sih kita? Tentunya aku juga khawatir Kak, apakah mampu ya beradaptasi di sini? Karena memang mulai dari budaya, mulai dari cara logat mereka bicara, semua itu jauh berbeda di Medan dengan di Bali ini Kak. Nah, mungkin bisa aku tarik bahwa perasaan yang kakak alami itu wajar kita sebagai anak rantau, apalagi kakak sendiri masih baru ya. Jadi banyak orang juga merasakan hal-hal yang itu. Menurut kakak apa yang paling menantang ketika pertama sampai di sini? Yang paling menantang itu tentunya pertama itu logat dan bahasa mereka ya Kak. Yang pertama itu cara berkomunikasi. Logat mereka dengan logat kita jauh sangat berbeda Kak. Apalagi kita orang Medan biasanya ngomong belak-belakan ya, tapi orang ini mirip-mirip seperti orang Jawa tentunya Kak. Mereka itu lembut sekali berbicara. Apalagi dengan kita ya biasanya kamu itu kan bukan kamu ya, biasanya kau gitu. Kau gitu-gitu seperti itu, bukan kamu gitu. Jadi kalau pertama berbicara dengan mereka, aku pernah ngomong kau dengan teman orang Bali, mereka agak terkejut gitu Kak, karena biasanya mereka berbicara itu bukan seperti itu. Mereka itu menggunakan kata kamu gitu pada awal ospek terutama itu Kak. Jadi mereka itu merasa oh orang Medan ya, seperti betul itu. Sekali Kak. Aku juga kemarin PPKMB tahun yang kemarin juga merasakan itu. Setiap ngomong dengan orang ini dari Medan ya langsung dapat logat kita ya Kak. Jadi itu sih yang paling susah untuk saya lakukan di sini gitu. Untuk itu apakah kakak pernah merasa menyerah untuk beradaptasi, mungkin menutup diri sehingga buat kakak introvert gitu? Untuk menyerah sih tentunya enggak ya Kak, karena aku ngingat apa tujuan kesini. Jadi cuman aku cuman merasa sangat kesulitan sampai di sini gitu Kak. Kalau aku lihat kakak punya semangat yang besar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Mungkin itu aku bangga sih kalau kakak mau
beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga menimbulkan hal-hal yang baru dapat kakak temukan. Apalagi beradaptasi dengan lingkungan baru bukan hal yang buruk untuk kita ya kak, untuk itu akan membuat kita lebih percaya diri, lebih mengetahui hal-hal baru. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton bicara, beradaptasi bukan hal yang susah, tapi membuat kita menjadi lebih percaya dengan hal yang baru. Karena perlahan-lahan itu pasti bisa. Mungkin kalau pertama itu memang agak susah kak, tapi kalau lama-kelamaan kita pasti bisa gitu. Kalau kakak ini kita lihat teman-teman pasti punya semangat yang luar biasa untuk bertahan ya. Aku bangga sih dengan teman-teman yang seperti itu kak. Jadi apakah kakak mau mengajak teman-teman yang sedang merantau atau yang mau merantau untuk tetap semangat, atau katakan motivasi untuk yang sedang merantau atau ingin merantau? Di sini aku cuman mau bilang sih sebenarnya beradaptasi itu bukan sesusah itu, tetapi agak susah gampang ya sebenarnya kak. Tetapi aku yakin sih aku bisa, karena aku langsung mengingat apa tujuan awal aku sampai ke sini. Jadi aku harus bisa beradaptasi dengan berjumpa dengan teman-teman, dengan bergabung di organisasi juga, dan bergabung dengan bukan hanya satu suku, tetapi juga berbeda suku. Aku juga mau sih berteman dengan orang Bali. Jadi mereka juga mengajarkan aku bagaimana sih budaya-budaya yang ada di Bali. Jadi tipsnya itu kita harus bisa beradaptasi itu dengan cara kita nggak boleh introvert teman-teman. Kita harus bisa friendly supaya kita itu bisa mempunyai teman yang banyak, karena di sini tuh teman adalah rumah kedua kita teman-teman. Betul sekali. Aku juga kemarin sempat punya perasaan aku sanggup gak sih kak untuk berteman dengan ini, sedangkan dari logat bahasa kami aja sudah berbeda. Ternyata berbeda, gampang juga dengan orang ini, karena orang ini juga welcome sama kita ya kak. Karena orang ini juga langsung kayak merasa bangga sama kita karena kita bisa merantau juga dan bergabung. Jadi mereka udah menganggap kita juga sebagai keluarga kak. Nah tadi kakak sempat bilang khawatir merantau. Apa yang kakak lakukan untuk mengatasi rasa takut itu? Saya mencoba untuk lebih membuka diri tentunya kak, karena berteman dengan orang-orang baru dan bergabung dengan organisasi-organisasi juga, dan itu juga dapat membuat saya menjadi lebih beradaptasi dan saya belajar budaya Bali. Wow, itu langkah yang luar biasa menurut aku kak. Jadi untuk teman-teman yang ingin merantau atau ingin keluar, jangan pernah takut, karena saat kamu merantau itu di situ kamu akan merasakan dunia yang baru. Kalau boleh tahu, langkah awal kita untuk menjadi lebih dewasa ya kak, tentunya. Karena dewasa di perantauan itu sangat luar biasa. Karena kan kita nggak mungkin ya tentunya terus-terusan bersama kedua orang tua kita, karena kita harus bisa meraih pendidikan juga di luar supaya kita bisa membanggakan kedua orang tua kita tentunya kak. Jadi itu menjadi motivasi saya supaya saya bisa terus beradaptasi di sini gitu. Kalau boleh tahu, siapa yang paling mendukung kakak untuk bertahan sampai saat ini? Yang paling mendukung itu adalah teman-teman saya kak, karena mereka itu menyemangati saya. Bahkan saya mempelajari beberapa hal tentang budaya Bali juga. Mereka yang mengajari, teman-teman saya yang mengajari gitu. Jadi saya merasa beruntung juga ya mempunyai teman-teman gitu. Jadi mereka itu adalah udah bagian dari keluarga saya juga gitu. Nah, dari pengalaman kakak Pince, bahwa adaptasi akan membuat kita lebih terbuka. Nah, adaptasi itu tidak salah teman-teman, apalagi adaptasi dapat merubah rasa takut kita terhadap tantangan. Di awal memang agak capek ya kak. Di awal memang agak susah sekali, rasanya jauh sekali berbeda. Jadi kita merasa susah sekali untuk beradaptasi, tetapi lama-kelamaan itu pasti akan berhasil gitu. Kita akan merasa lebih mudah dan menyenangkan juga kak. Dari kakak pesan atau dari sharing kakak Pince dapat aku tarik bahwa usaha tentang belajar budaya baru pasti akan menghasilkan yang baik. Kita akan mampu pasti menyesuaikan diri. Nah,
kisah Kak Pince menurut aku itu sangat inspirasi untuk teman-teman yang lagi merantau atau ingin lagi merantau. Nah, apa pengalaman yang dapat kakak sampaikan atau pesan yang kakak sampaikan untuk teman-teman yang lagi merantau? Aku mau kasih nih ya Kak, jangan takut untuk mencoba hal baru dan jangan ragu meminta bantuan kepada teman-teman kita, kakak-kakak kita yang kakak-kakak kecil kita juga. Percayalah bahwa setiap tantangan itu pasti bisa kita lewati. Nah, pesan yang sangat inspiratif bukan teman-teman? Nah, pesan Kakak Pince untuk kita semua agar selalu mau bergabung dengan orang baru agar kita dapat menyesuaikan diri. Nah, semangat dari Kak Pince menimbulkan jiwa-jiwa positif baru untuk kita semua. Nah, untuk itu jika teman-teman ingin merantau, ayo, karena kita di perantauan pasti menemukan hal baru dan pengalaman yang baru teman-teman. Betul. Di luar sana kalau tidak merantau kita nggak akan mendapat pengalaman tentunya. Betul sekali. Nah, podcast kita kali ini masih ada yang kakak sampaikan atau hal tips yang lain? Di sini aku mau kasih tips nih teman-teman. Jadi buat yang lagi ngerantau dan yang masih dalam perjalanan ngerantau, jangan patah semangat ya teman-teman, karena beradaptasi itu tidak sesusah dan semenakutkan itu. Kita pasti bisa teman-teman. Jadi untuk anak rantau juga tetap semangat untuk menjalani hari-harinya demi pendidikan juga teman-teman. Nah, ini kisah yang sangat inspiratif dari kakak-kakak kita ini yang luar biasa sekali untuk menginspirasi pendengar bicara. Nah, kalau boleh tahu, Kakak Pince berapa tahun sih targetnya untuk tamat kuliah di sini? Kalau bisa saya ingin 3,5 tahun ya tentunya. Semoga tercapai ya Kak Pince. Amin. Karena mempunyai target itu tidak ada salahnya ya Kak. Kalau bisa secepatnya, kalau tidak bisa ya semoga tepat waktu aja sih Kak gitu. Demikian kisah inspiratif dari Kakak Pince yang dapat teman-teman ambil. Semoga apa yang disampaikan Kakak Pince menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dan kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Kakak Pince karena sudah mau berbagi dengan kita bicara agar selalu semangat di perantauan. Bicara dengan anak rantau pasti bisa. Bye-bye. Dadah.